一副打第三发的，Rohit Siddique，再来。Oh no! Aduh, aku udah coba nahan ketawa ya lihat Malaysia. Soalnya sebelum AFF ini paling berisik loh. Kita teman-teman, nanti malam jangan lupa ya, kita saksikan itu partai krusial antara kita melawan Filipina. Laga hidup mati yang harus dimenangkan oleh timnas kita untuk melaju ke fase berikutnya. Ini yang paling lucu teman-teman. Supporter-supporter, fan-fan Malaysia yang di media sosial sudah nggak lolos, mereka nyindir-nyindir gitu kan. Kemudian membanggakan piala AFF yang dia dapatkan satu kali itu. Dan kalian kalau semisal belum melihat grup-grup mereka, belum melihat apa yang dia bicarakan di media sosial, mungkin kalian akan berbicara bahwa oh jangan sombong dulu Indonesia ya, ini hidup mati, bisa saja Indonesia hari ini gagal. Tapi marilah teman-teman, kita menikmati itu. Kita bukan masalahnya menertawakan kegagalan Malaysia, enggak. Tapi kalau kalian melihat forum-forum Malaysia yang semuanya di grup ada supporter Malaysia, kalian pasti akan sedikit merasa jengkel dengan apa yang mereka lakukan, dengan komentar-komentar terhadap timnas kita. Jadi wajar kalau banyak sekali timnas kita yang ya sedikit apa ya, mengolok-olok, menyindir mereka karena gagal melaju ke semifinal. Ya begitu pula sebaliknya nanti teman-teman. Ini jangan sampai ya, jikalau kita gagal, kalau semisal kalah dengan Filipina, mereka juga akan melakukan hal yang sama loh. Mereka akan nyindir-nyindir, ngolok-ngolok kita. Itu menjadi sebuah kebiasaan dari dua bangsa ini. Jadi wajar kalau semisal ada supporter kita, fans kita, fans timnas, kemudian tertawa-tawa dengan hasil imbang Malaysia melawan Singapura ini teman-teman. Ngamuk-ngamuk. Ini diduga supporter Malaysia ya. Look at this. Oh no! Malaysia! Kok bisa gagal? Oh no! Nanti kita disindir balik kalau kalah itu, yakin. Aduh, aku udah coba nahan ketawa ya lihat Malaysia. Soalnya sebelum AFF ini paling berisik loh. Kita lah yang dituduh bikin AF nggak seru, kita yang dituduh nggak serius gitu. Tapi apa ya, dari awal pertandingan aja udah kebaca Malaysia ini bakalan seandainya lolos juga udah terseok-seok gitu. Ya kita tahu Anda itu banyak pemain naturalisasinya gitu, banyak tapi 9 bule gagal. Aduh, seandainya JIJS juga ada. Malaysia itu 9 bule loh, naturalisasi tapi gagal di AFF. Aduh, aku pada udah mencoba membuat kata-kata gitu tapi nggak bisa menahan ketawa ngeliat ulah Malaysia. Mau tertawa takut dosa. Semoga Pak Cik, semoga federasi Malaysia bisa berbenah lah biar sepak bola Malaysia semakin maju guys. Sorry, thank you buat Malaysia yang sudah berjuang sangat luar biasa di AFF. Maju terus sepak bola Malaysia guys. Kok bisa? Usai gagal lolos ke semifinal karena seri saat melawan Singapura dan berada di peringkat ketiga di fase grup, Malaysia langsung serang timnas Indonesia. Malaysia langsung sindir keras timnas Indonesia dan membanggakan perolehan 1 piala ciki yang pernah didapatnya. Mereka nggak lolos aja nyerang kita. Gila apalagi lolos. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, Malaysia harus angkat koper terlebih dahulu setelah seri saat melawan Singapura. Dengan hasil ini, Malaysia ada di peringkat ketiga di fase grup ini. Dan apa lucunya? Fans Malaysia langsung sindir keras fans Indonesia, timnas Indonesia, dengan membanggakan 1 trofi yang pernah didapatkan di Piala AFF ini. Padahal
Ya itu, mereka itu kayak gitu. Piala Kalau AFF kalian ini mau merupakan tahu piala gitu. ceki, nggak ngerti saya gimana pikiran fans Malaysia ini. Awalnya saya nggak percaya dengan berita ini, tapi setelah saya cek, coba kalau kalian nggak percaya, bacotan fans Malaysia di akun One Football milik Malaysia. Kalian kalau pernah denger ini Ingat, pasti Cok. ngakak teman-teman. Ini saya bacakan ya. Yang terpenting bagi admin, at least kita ada satu trofi berbanding dengan pasukan Timor Leste yang tiada trofi Piala AFF. Saya awalnya, wow ini untuk Timor Leste gitu. Ya. Ternyata gitu. Ya wajar lah, ini bukan timnas Indonesia. Tapi lihat komennya. Emang ada yang sudah selevel Piala Asia tapi nggak punya trofi Piala AFF. Astagfirullah, ini masih satu trofi loh. Satu trofi, Piala Ciki lagi. Nggak tahu timnas Indonesia lagi berjuang di Piala Dunia, tahu nggak? ngakak, mereka itu ngakak. Kalau sama kalian tahu itu. Gimana menurut kalian dengan fenomena ini? Mari kita ketawa bareng. Tulis di komentar. Jika timnas Indonesia nggak lolos ke semifinal nanti malam, itu sangat wajar karena timnas Indonesia menggunakan skuad U21. Tapi ada sebuah negara yang memakai 9 naturalisasi. 9 tapi bule. lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Negara manakah itu? Ya, Malaysia guys, negara serumpun, negara tetangga kita. Malaysia dipastikan tidak lolos ke partai semifinal Piala AFF 2024 setelah bermain imbang melawan Australia di laga terakhir dengan skor akhir 0-0. Otomatis dengan hasil ini yang lolos ke partai semifinal di grup A adalah Thailand dan Singapura guys. Sedangkan Malaysia harus tersingkir di fase grup ini. Dan timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke partai semifinal jika mampu menang melawan Filipina malam ini dalam laga terakhir Malam ini guys. Piala AFF 2024. Jadi yuk kita beri dukungan, doa agar timnas muda kita ini mampu mengalahkan Filipina Amin. di Stadion Manahan Solo malam ini. Jadi apa Jam nih 8. kata-kata yang ingin kalian sampaikan ke negara tetangga kita guys? Coba tulis kata-kata kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten begini, langsung klik tombol follow. Nanti kalian tulis. Keluar dari Piala AFF. Bagi kawan-kawan yang terlepas, Malaysia hanya mampu seri dengan negara jiran semalam. Tapi jujur cakap Singapura nasib baik tak kena bantai 3 atau 4-0. Bermula dari minit Nasib baik Singapura. Kita lah yang mengawal game. Possession kita pegang, serangan demi serangan diatur dan banyak peluang dicipta untuk menjaringkan gol. Dari situasi one on one kepada terkena palang dan terlepas 2 peluang keemasan hasil bola muntah. Rugi dong. Kepada pemain Harimau Melaya dan jurulatih sementara, abang tetap respect dengan korang. Walaupun banyak dugaan sepanjang Piala AFF ini, pemain utama tak ada. Kena juga guna pemain kat posisi bukan natural mereka. Line up asyik berubah kerana player kena main untuk klub dan juga negara. Siap ada yang kontrak ditamatkan pasal member nak mewakili Malaysia. Untuk abang, mereka dah buat yang terbaik untuk lencana di dada dan perlu diberi kredit. Pau Mati dalam jangka masa yang pendek juga telah jumpa formula yang berkesan dan jelas kita nampak peningkatan dalam 2 game yang terakhir ini. Terima kasih bos. Dan juga kepada Ultras Melaya dan fans yang turun Bukit Jalil semalam, terbaiklah. Ini barulah penyokong sejati, bukan keyboard warrior yang pandai kutuk saja. Apa benda ni weh? Mungkin akan ada komen dekat bawah, bang kau ni orang Malaysia, kenapa kau tak rasa Malaysia pergi final? Seperti yang saya jangka dalam video bulan lepas, Malaysia tidak lepas group stage. Okay? Tidak layak ke semifinal kerana sekadar seri 0-0 dengan Singapura. Okey, jom kita sembang sikit pasal perlawanan menentang Singapura ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan butang follow. Dah tekan, mantap. Tekan butang follow. Shots on target 5, shots 20, kena palang aku tak tahu berapa. Possession lebih banyak daripada Singapura, passing pun jauh lebih banyak. Malaysia sebenarnya agak control the game semalam, tapi finishing mengecewakan. Okey, kita hanya memerlukan 1 gol sahaja untuk layak ke semifinal. Itu pun korang tak boleh buat. Okey, tapi aku tak tahulah budak-budak Singapura ni diorang baca jampi apa. Palang semalam memang betul-betul menjadi penyelamat untuk tim Singapura. Malaysia bola depan mata, kena palang. Kiper maksudnya palang gitu ya. Out of target. Apa cerita korang ni? Tapi game semalam bukanlah terburuk
daripada skuad Harimau Malaya. Dan kita kena ingat, ini skuad yang tidak siap. Banyak player-player utama yang tak ada, persiapan pun kurang. Macam yang aku bagi tahu dalam stitch video awal-awal tu, aku dah jangka Tapi dah 9 bule. bukanlah favourite nak menang ke, nak pergi 9 final bule. ke tidak. Dan inilah yang selayaknya. Apa-apa pun tahniah saya ucapkan kepada Thailand dan juga Singapura yang layak ke semifinal. Kita tengoklah pula negara jiran kita, Indonesia, layak ke tidak. Diorang akan berlawan Filipina pada malam ini. Perlawanan yang lebih mudah lah. Okay, so untuk Malaysia, apa saya boleh kata, comeback stronger, revolusi Harimau Malaya baru bermula. Yang ASEAN Cup ni belum lagi kita tunggu tahun depan. Mungkin kita boleh pergi ranking top 100 ke apa kan. Alright, itu saja guys. Macam biasa, yang belum follow akaun ni, tekan butang follow. Hai geng, Assalamualaikum. Terlalu banyak kejutan dan drama pada ASEAN Cup Championship edisi kali ini 2024. Yang mana kita boleh melihat terlalu banyak hasil-hasil dari pertandingan yang kita saksikan meleset dengan apa yang kita jangkakan. Hari ini saya membahaskan klasemen sementara untuk grup B, di mana kedudukan pertama Vietnam mendahului dengan 7 poin. Vietnam hanya mampu berkongsi mata bersama Filipina dengan hasil imbang skor 2-2. Namun harus saya ingatkan, Filipina mendahului dengan 1 gol kosong ke atas Vietnam, namun hasil penuh akhir pertandingan mampu disamakan 2-2. Buat rakan-rakan saya yang berada di Indonesia, seandainya Garuda Muda mahu meneruskan ke partai semifinal, Indonesia harus menundukkan Filipina dengan jaringan skor yang besar. Itu lebih baik. Menang pun sebenarnya masih okey, tapi untuk jaga-jaga harus ada skor besar. Kenapa? Mari kita kupas. Seandainya pertandingan di antara Vietnam dan juga Myanmar dimenangi oleh Vietnam, itu sudah cukup membuatkan Indonesia dan Vietnam sama-sama lolos ke partai semifinal. Namun, suka saya ingatkan, seandainya pertandingan mendapatkan hasil imbang di antara Vietnam dan juga Myanmar, Indonesia dan Myanmar sama-sama akan mendapatkan poin yang sama. Kalau Indonesia menang lawan Filipina, kita akan dapat 7 poin. Seandainya Myanmar menang ke atas Vietnam, Myanmar juga akan dapat 7 poin. So ini berarti poin kita sama. Nak menentukan kita dapat duduk di kedudukan kedua atau tidak, kita perlu mengambil kira goal difference, perbezaan skor. Okey, sebab itu saya mengatakan di awal video tadi, Indonesia harus menang ke atas Filipina dengan jaringan yang besar. Ini kerana untuk mengelakkan daripada Indonesia disingkirkan oleh Myanmar gara-gara perbezaan skor. Okey? Itu pun seandainya Myanmar menang ke atas Vietnam. Tapi kalau Myanmar dan Vietnam seri, insya-Allah Indonesia still pergi. Tapi harapan besar kita adalah kita nak Vietnam dan Myanmar ni seri ataupun Vietnam menang. Itu sahaja. Barulah Indonesia layak ke partai semifinal. Jadi rakan-rakanku, bos-bos yang berada di Indonesia, apakah kalian masih optimis terhadap Garuda Muda mampu menerobos partai final? Tuliskan komen kalian di kolom komentar. See ya. Masuk akal. Apa yang disampaikan oleh beliaunya ini masuk akal, teman-teman ya. Ya, yang penting kita berusaha semaksimal mungkin melawan Filipina malam ini, teman-teman. Dan tentunya ini menjadi sebuah teman-teman. Menjadi sebuah dilema, teman-teman. Mereka aja nggak lolos masih nyidir-nyidir kita gitu. Membanggakan satu piala ciki yang mereka dapatkan, padahal mereka nggak lolos. Kalau kalian melihat di forum-forum Malaysia, ya, di grup-grup yang isinya orang-orang Malaysia, kalian pasti akan tahu bagaimana respon mereka, fans mereka terhadap timnas Indonesia. Jadi wajar teman-teman ketika ada orang-orang Indonesia, supporter timnas kita, yang tiba-tiba membalas. Itu kan karena ada sebab akibat, teman-teman. Terus ada yang bilang, udahlah gak usah sombong, gak usah kita membalas. Tapi ada kalanya 1, 2, 3 kali kita balas juga, teman-teman. Saya katakan seperti itu. Kalau kalian melihat forum-forum, ya, grup-grup mereka, apa yang mereka bicarakan tentang timnas Indonesia,
kalian ngakak. Pasti kalian juga akan membenarkan dan tidak akan menyalahkan fan-fan supporter kita yang tiba-tiba juga sedikit mengolok-olok mereka, karena kelakuan mereka juga melakukan hal yang sama. Ya kita bukan malaikat, kita orang biasa yang ada rasa sakit hati juga. Dibalaslah dengan olok-olokan itu. Dan ini sudah menjadi kebiasaan dan adat negeri jiran, negeri tetangga kayak gitu. Ya kalau nggak gitu nggak rame teman-teman. Bisa jadi teman-teman, ini jangan sampai amit-amit ya, kalau kita nggak lolos nanti kita juga dirujak oleh mereka. Kita dirujak sama-sama gitu loh. Ini sudah menjadi kebiasaan antara negara tetangga kayak gitu, dari masa ke masa sampai bila-bila masa. Itu menjadi sebuah kebiasaan yang akan sangat sulit dihilangkan di media sosial. Ya udahlah, biarkan mengalir begitu aja. Memang persaingan itu ada, jelas ada. Kalau nggak begitu nggak rame teman-teman. Bayangkan 9 orang naturalisasi, 9 bule dimasukkan. Mereka beralasan bahwa bahkan tim utama Malaysia nggak dikeluarkan. Mereka main-main di klub, tapi 9 bule di situ naturalisasi. Mereka nggak lolos. Tapi mereka masih bisa sombong. Masih ada mereka pernah juara Piala Ciki. Ya apa boleh buat teman-teman. Ya sudahlah, memang kayak gitulah. Ya, malam ini jangan lupa teman-teman tunjukkan ya kita bisa memenangkan pertandingan tersebut. Tetapi kalau kita nggak menang ya sudahlah, ngapain juga. Kecewa ada. Tapi ya biasa-biasa saja. U22 yang notabene adalah isinya adalah U20, usia 20, masih bisa melaju sejauh ini. Ekspektasi kita teman-teman, ya kita menang harus. Tapi kita nggak tahu kan takdir itu seperti apa. Yang penting usaha, berdoa, hasil akhirnya tentukan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum.